Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Syakira Zahra dengan NIM 1922408 dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian dari kelompok saya yang berjudul Persepsi dan Tingkat Penerimaan Perokok Aktif terhadap Produk Nikotin Replacement Therapy berbasis inhaler sebagai alternatif berhenti merokok. Pertama akan dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Merokok berdampak buruk bagi kesehatan. Dengan 70 juta perokok aktif di Indonesia, termasuk remaja usia 10-18 tahun atau sebanyak 7,4%, NRT dikembangkan sebagai cara lebih aman untuk membantu berhenti merokok dalam bentuk seperti inhaler, koyo, atau permen. Namun, banyak perokok belum memahami manfaatnya atau terhambat oleh harga dan kebiasaan. Karena itu, penting mempelajari persepsi perokok dan menghadirkan inovasi seperti refillable nicotine inhaler yang lebih ramah pengguna dan menyerupai kebiasaan merokok. Di penelitian ini ada 3 rumusan masalah yang kami telaah. Yang pertama, bagaimana perilaku dan persepsi perokok aktif terhadap penggunaan produk NRT yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, bagaimana tingkat penerimaan dan persepsi perokok aktif saat ini terhadap produk NRT berbasis inhaler sebagai alternatif berhenti merokok. Dan yang ketiga, bagaimana potensi penggunaan dan tantangan dalam pengembangan produk NRT berbasis inhaler di masa depan sebagai solusi berhenti merokok. Begitu pula dengan tujuan penelitian, ada 3. Yang pertama untuk menjelaskan perilaku dan persepsi perokok aktif terhadap penggunaan produk NRT yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, untuk menjabarkan tingkat penerimaan dan persepsi perokok aktif saat ini terhadap produk NRT berbasis inhaler sebagai alternatif berhenti merokok. Yang ketiga, untuk menguraikan potensi penggunaan dan tantangan dalam pengembangan produk NRT berbasis inhaler di masa depan sebagai solusi berhenti merokok. Metode yang kami gunakan di penelitian kali ini adalah kuantitatif deskriptif dengan teknik pengambilan data, kuesioner dengan skala Likert, dan studi literatur. Bab 2 Teori Dasar. Pengertian NRT. NRT atau terapi pengganti nikotin adalah salah satu bentuk terapi yang bertujuan untuk menggantikan jumlah nikotin dari rokok agar memotivasi pengguna untuk mengurangi merokok sehingga pada akhirnya bisa berhenti sepenuhnya dalam merokok. Persepsi perokok aktif terhadap produk NRT dipengaruhi oleh proses penginderaan, lingkungan sosial, dan dapat membaik seiring pemahaman serta efektivitas NRT yang terbukti mampu menurunkan konsumsi rokok. Jenis NRT ada gum, transdermal, patch, nasal spray, inhaler, dan tablet. Tingkat penerimaan perokok aktif terhadap NRT sangat menentukan keberhasilan terapi berhenti merokok karena NRT memberikan nikotin secara aman tanpa zat berbahaya dari rokok. 5. Potensi penggunaan NRT pada perokok aktif. Inhaler NRT berpotensi besar membantu perokok aktif karena meniru sensasi merokok, mudah digunakan, dan efektif meredam dorongan merokok secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, tantangan dalam pengembangan produk NRT meliputi persepsi negatif, kendala teknis, dosis nikotin, regulasi ketat, dan harga yang belum terjangkau bagi sebagian besar perokok. Selanjutnya, bab 3, analisis dan pembahasan. Gambaran umum perokok aktif. Perokok aktif di Indonesia didominasi oleh laki-laki dan tersebar luas di kalangan remaja, terutama mereka yang berpendidikan hingga tingkat menengah dan berasal dari keluarga berpendapatan rendah, dengan motivasi merokok yang beragam mulai dari rasa ingin tahu, mencari kenyamanan, hingga pengaruh lingkungan sosial dan stres pekerjaan. Perilaku ini turut diperkuat oleh paparan iklan rokok yang menggambarkan citra positif merokok serta kondisi keluarga yang kurang mendukung. Meskipun sebagian perokok menyadari bahaya rokok dan memiliki niat untuk berhenti, masih banyak yang merasa kesulitan karena ketergantungan nikotin dan minimnya pemahaman kesehatan. Meski studi menunjukkan lebih banyak perokok memiliki keinginan untuk berhenti dibandingkan yang tidak. Yang kedua, perilaku dan persepsi perokok aktif terhadap penggunaan NRT yang telah ada sebelumnya. Penggunaan NRT di Indonesia masih rendah meskipun produk ini terbukti efektif dalam membantu penghentian merokok, karena sebagian besar perokok belum menjadikannya pilihan utama dan lebih dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, serta kemudahan akses terhadap rokok. Selain itu, persepsi negatif terhadap NRT seperti anggapan bahwa NRT sama berbahaya dengan rokok atau dapat menyebabkan penyakit serius masih banyak ditemui, diperparah oleh kurangnya edukasi dan tenaga kesehatan, norma sosial yang menganggap merokok sebagai hal biasa, dan harga NRT yang dianggap mahal jika dibandingkan dengan rokok yang murah dan mudah diperoleh. Selanjutnya, tingkat penerimaan persepsi perokok aktif saat ini terhadap produk NRT berbasis inhaler sebagai alternatif berhenti merokok. Dari hasil kuesioner dengan bentuk skala Likert yang diisi oleh 72 responden, kami telah menganalisis persepsi terhadap produk NRT inhaler juga tingkat penerimaannya.
Berikut adalah tabel hasil analisis persepsi terhadap produk NRT inhaler. Jika dilihat dari tabel ini, temuan ini mengindikasikan bahwa produk NRT inhaler memiliki peluang tinggi untuk diterima oleh perokok aktif, khususnya jika didukung oleh edukasi keamanan, strategi harga yang tepat, dan ketersediaan produk yang luas. Dan berikutnya ada tabel analisis tingkat penerimaan terhadap produk NRT inhaler. Jika dilihat dari tabel ini, kuesioner ini mengindikasikan bahwa produk NRT inhaler sudah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Produk ini hanya membutuhkan lebih banyak edukasi, konsistensi, pemasaran, dan strategi yang baik agar dapat membantu mengatasi masalah kecanduan merokok di masyarakat. Yang terakhir, potensi penggunaan dan tantangan dalam pengembangan produk NRT berbasis inhaler di masa depan sebagai solusi berhenti merokok. Produk NRT berbasis inhaler menunjukkan potensi besar sebagai solusi inovatif untuk membantu perokok aktif berhenti merokok. Respons pengguna terhadap produk ini sangat positif, ditunjukkan oleh tingginya ketertarikan, kenyamanan dalam penggunaan di tempat umum, dan pemahaman yang baik mengenai cara kerja produk. Inhaler dinilai praktis dan fungsional serta mampu memenuhi kebutuhan emosional dan sosial pengguna dalam upaya berhenti merokok. Kepercayaan terhadap efektivitas produk juga tinggi dan banyak calon pengguna menyatakan minat untuk membeli jika produk ini tersedia di tempat yang mudah dijangkau. Meskipun potensinya besar, pengembangan dan adopsi produk NRT inhaler menghadapi sejumlah tantangan. Harga produk dianggap terlalu mahal bagi sebagian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah. Selain itu, distribusi yang belum merata, terutama di daerah suburban dan rural yang membatasi aksesibilitas. Masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami sepenuhnya cara kerja produk, dan stigma sosial terhadap bentuk inhaler yang menyerupai vape menimbulkan keraguan. Kepercayaan publik juga terganjal oleh belum adanya sertifikasi resmi dari lembaga seperti BPOM yang dapat menjamin keamanan dan legalitas produk. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan strategi pengembangan yang terarah dan menyeluruh. Kampanye edukasi publik harus diperluas melalui media sosial, komunitas, dan kolaborasi dengan influencer kesehatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Penyesuaian harga melalui skema subsidi atau integrasi ke dalam program layanan seperti merokok juga penting agar produk lebih terjangkau. Distribusi perlu diperluas ke minimarket, klinik kesehatan, dan platform daring agar menjangkau wilayah yang lebih luas. Selain itu, branding yang kuat harus dibangun untuk membedakan produk ini dari vape dengan penekanan pada fungsi kesehatan. Yang tak kalah penting, uji klinis dan sertifikasi dari lembaga kesehatan resmi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk secara menyeluruh. Bab 4. Kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perokok aktif di Indonesia secara umum termotivasi oleh faktor sosial, emosional, dan iklan meskipun banyak di antaranya memiliki keinginan untuk berhenti merokok. Yang kedua, persepsi perokok aktif terhadap NRT berbasis inhaler cukup positif, terutama terkait aspek keamanan, efektivitas, dan kenyamanan penggunanya di tempat umum. Yang ketiga, faktor harga produk menjadi pertimbangan penting bagi perokok aktif dalam menerima dan menggunakan produk NRT inhaler. Yang terakhir, pemahaman responden terhadap cara kerja NRT inhaler masih belum sepenuhnya maksimal karena masih terhambat oleh tantangan seperti distribusi terbatas, harga tinggi, dan kurangnya edukasi yang menandakan perlunya edukasi lebih lanjut untuk memperkuat pemahaman publik. Saran yang kami ajukan untuk mendukung adopsi produk NRT berbasis inhaler perlu dilakukan wawancara dengan perokok aktif untuk memahami persepsi mereka, serta uji coba penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu guna menilai efektivitasnya. Edukasi dan sosialisasi publik juga penting dilakukan secara berkelanjutan melalui kampanye informatif yang menjelaskan manfaat, keamanan, dan cara kerja produk. Strategi pemasaran harus memperhatikan aspek harga agar produk dapat diakses berbagai kalangan. Kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah diperlukan untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan dan keterjangkauan produk secara luas. Sekian presentasi laporan penelitian dari saya. Terima kasih.